Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innahu kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudara-saudara sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di siang hari ini saya akan membawakan judul khutbah saya, surga dan calon-calon penghuninya. Judul itu saya ambil dari beberapa ayat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, "Basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukminin bahwa, dan juga orang yang beramal saleh, bahwa mereka akan disediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 57, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian ayat yang ketiga di dalam surat Kahfi ayat 107, Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang indah bagi mereka. Saudara-saudara, kalaulah kita melihat frasa dari kata orang-orang yang mukmin dan beramal soleh, kata-kata itu ada lebih dari 50 kata dalam berbagai ayat. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kriteria orang-orang yang beriman dan beramal soleh
yang akan dijanjikan surga oleh Allah. Orang itu adalah yang pertama, tauhidnya lurus, tauhidnya benar, akidahnya benar, dan yang kedua, dia ikhlas melaksanakan segala sesuatunya semata-mata hanya karena Allah, menyembah hanya karena Allah, tidak selainnya. Tidak karena HP, menyembah laptop atau rumah, mobil atau semuanya yang dapat mengganggu kadar keimanan kita kepada Allah. Dia semata-mata hanya menyembah kepada Allah. Kemudian dia senantiasa mengikuti sunnah Rasulnya, iktiba, apa yang diperintahkan Rasulnya dia laksanakan dengan hati yang tulus ikhlas. Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya laksanakan. Bukan sami'na wa asaina, saya dengar tapi tidak saya laksanakan. Kemudian yang berikutnya, senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, baik itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua dilaksanakan dengan sungguh-sungguh semata-mata karena Allah. Berikutnya, dia akan senantiasa menjaga akhlaknya di mana saja dia berada, menjaga adabnya, menjaga sopan santunnya, baik kepada atasan, kepada teman sejawat, maupun orang-orang yang di bawahnya. Berikutnya, dia menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Kemudian dia menghindari juga kemaksiatan. Dia senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saudara-saudara, sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dan dia senantiasa konsisten dengan apa yang dia perbuat sampai matinya. Itulah amal yang janjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan ampunan, memperoleh pahala yang besar, dan akan dibalas dengan surga yang indah, yang sungainya mengalir di bawahnya. Apa itu surga dan bagaimana kondisinya? Allah memberikan gambaran selintas lewat Rasulnya. Dalam hadis qudsi disebutkan, a'dadtu ibadiyal as-solihina ma la ainun ra'at. Firman Allah, aku Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uduna sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyari, dan tidak pernah terbetik sedikit pun di dalam hati manusia. Dari definisi surga adalah suatu tempat yang indah, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita di dunia ini, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga kita suara merdunya di surga, dan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam hati kita, dalam pikiran kita, oh surga nanti akan begini, oh surga itu begitu, dan sebagainya. Tidak pernah terbetik karena saking indahnya. Apakah surga ada tingkatan-tingkatannya? Ya, berdasarkan penjelasan para ulama dari dalil Al-Quran dan hadis, bahwa surga itu bertingkat-tingkat.
Ada yang mengatakan lebih dari 100 tingkatan. Apa tingkatan yang tertinggi? Tingkatan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin masuk surga, maka pilihlah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Kemudian kata Rasulullah, di bawah arsy Allah itulah surga Firdaus. Arsy itu kalaulah boleh, mohon maaf kalau boleh saya gambarkan, arsy Allah itu singgasana Allah, dan di bawah singgasana Allah itu adalah arsy, yaitu tempat yang indah, yaitu surga Firdaus. Kemudian kedua, Jannatul Aden. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 72. Surga tempat menetap selamanya, atau disebut tempat kembali yang terbaik. Karena kita asalnya adalah, nenek moyang kita asalnya adalah dari surga, insya Allah kita akan kembali lagi ke surga. Kemudian berikutnya, yaitu surga Jannatul Naim, yaitu terdapat dalam surat Luqman ayat 8, surga kenikmatan yang penuh kesenangan. Kemudian berikutnya, surga Jannatul Ma'wa, yaitu surga tempat kembalinya khusus untuk orang-orang yang beriman. Dia terdapat dalam surat An-Najm ayat 15. Kemudian ada surga yang dikatakan sebagai Darul Salam, yaitu negeri keselamatan dan kedamaian, di mana akan berisi orang-orang yang baik, entah itu satu keluarga kita dengan istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam satu komplek. Kemudian yang ketujuh, yaitu Darul Muqammah. Darul Muqammah adalah tempat tinggal abadi tanpa lelah dan susah. Barang siapa yang telah meminum minuman surga, maka tidak akan haus selama-lamanya. Dan kita berada di surga, sudah tidak ada lagi kewajiban itu sholat, puasa, zakat, haji, tidak ada. Kita hanya bisa untuk bersenang-senang di dalam surga. Yang kedelapan, Jannatul Khuld, yaitu surga keabadian. Kemudian yang kedelapan, Jannatul Iliyin, tingkatan yang paling tinggi. Catatan amal orang yang mulia akan dimasukkan ke dalam surga Iliyin. Ini terdapat dalam Al-Furqan ayat 15. Saudara-saudara sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bagaimana keadaan pintu surga itu? Surga memiliki 8 pintu. Lil jannati thamaniyatu abwabi. Surga itu memiliki 8 pintu. Hadis riwayat Bukhari. Dan surga itu hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Untuk orang yang tidak beriman, tidak ada akses khusus untuk masuk ke dalam surga yang sangat luas itu. Yang kedua, setiap pintu memiliki nama dan golongan penghuninya. Ada 8 pintu surga dan golongan yang berhak memilikinya. Yang pertama, Babus Shalah. Babus Shalah adalah pintunya untuk orang yang rajin dan khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Kemudian Babul Jihad, yaitu untuk orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, maka dia akan memasukinya. Tentu harus melalui perjuangan yang berat dengan jiwa dan hartanya. Yang ketiga, Babus Sodakoh, untuk orang-orang yang rajin senantiasa bersodakoh.
baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, baik dia sedekah Jumat atau hari-hari yang lainnya, dia senantiasa membantu orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, janda-janda miskin dan lain sebagainya. Kemudian babul royan, yaitu untuk orang yang rajin melaksanakan puasa, bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa sunnah yang lainnya, baik itu puasa Senin Kamis, puasa Yaumid Bidn, atau puasa putih, puasa gerhana, atau puasa Arafah, atau puasa-puasa yang lainnya. Dan yang terbaik di antara puasa sunnah itu adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Kemudian babul hajj, yaitu untuk orang yang telah menunaikan ibadah haji dan umroh dengan ikhlas dan hajinya mabrur. Al-hajjul mabruru laisa lahu jannah. Haji yang mabrur itu ganjarannya tiada lain kecuali surga. Kemudian berikutnya yaitu babul qadiminal ghaidha wal afina minnas, yaitu untuk orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika akan marah dan dia senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini berat, sungguh berat menahan hawa nafsunya. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat atau bahasa kita orang yang kuat bertinju, tapi orang yang benar-benar kuat itu adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika akan marah, dan dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketujuh yaitu babul zikr, untuk orang-orang yang senantiasa rajin berzikir, mengingat Allah, baik keadaan pada waktu ramai maupun pada waktu sepi. Dia senantiasa berzikir dimanapun dia berada. Dia senantiasa baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa abdika mastata'tu, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan yaitu babut taubah, pintunya khusus untuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari betapa banyaknya dosanya, maka dia segera memohon ampun kepada Allah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni kalau bukan Allah? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kalau pintu di surga ada pintu banyak 8, dan pintu itu memanggil-manggil orang yang rajin sholat, puasa, kemudian sedekah, haji dan sebagainya. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari 8 pintu memanggil semuanya? Kata Rasulullah, ya ada, dan saya mendoakan kamu adalah salah seorang di antaranya. Salah seorang di antaranya itu adalah Abu Bakar yang akan memasuki seluruh pintu-pintu, memanggilnya dari berbagai pintu. Saudara-saudara sedang jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah bersabda, pintu surga itu sangat luas dan besar. Lebar salah satu pintu surga seperti jarak antara Mekah sampai Hajar, kira-kira 700 km kalau saya lihat. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah menyampaikan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh lebar salah satu dari antara pintu-pintu surga itu seperti jarak perjalanan 40 tahun. Namun tetap akan datang suatu hari kemudian keadaan pintu itu penuh sesak karena banyaknya orang yang memasukinya. Bisa dibayangkan 40 tahun perjalanan, berapa panjangnya atau lebarnya pintu surga itu.
Kemudian pintu-pintu surga itu akan dibuka pada bulan Ramadan. Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa subbilatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka akan dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggu para setan. Saudara-saudara sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk pada kita jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita senantiasa diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan kepada kita kesehatan yang baik, sehat yang tidak sakit lagi, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah dan amalan yang senantiasa diterima. Dan mudah-mudahan di keluarga kita akan senantiasa tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa iyyakum bima fihi ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.